Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri diyawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan penuh semangat dan antusias, kami kelompok kelas P akan mempresentasikan dalam tugas konsep sistem informasi yang bertemakan pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan mesin Dukcapil Mandiri. Sebagai mahasiswa yang berkomitmen untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan di bidang sistem informasi, kami telah menyusun sebuah proyek yang tidak hanya mempresentasikan pemahaman mendalam kami terhadap konsep-konsep kritis dalam sistem informasi, tetapi juga mencerminkan kesadaran kami terhadap relevansi dan dampak teknologi informasi dalam pengolahan administrasi kependudukan. Perkenalkan kami, Alif Hilal Sutrisno, dan selanjutnya saya Dodi Chandra Kurniawan. Saya Monofal Ardiansyah. Saya Ilham Cipranoto. Saya Faris Tidarta. proses administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan layanan publik kepada masyarakat. Namun, berbagai kendala seringkali dihadapi oleh masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, khususnya terkait dengan jarak tempuh yang jauh ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat modern yang cenderung sibuk dengan berbagai aktivitas menemui tantangan ekstra dalam mengurus dokumen kependudukan. Hal ini memerlukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi guna memberikan kemudahan akses dan meningkatkan efisiensi proses. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah mengubah paradigma pelayanan publik secara menyeluruh. Pembatasan fisik dan kebijakan untuk meminimalkan kontak langsung memaksa pemerintah untuk mencari solusi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan solusi terkini yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, menciptakan sistem yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kehidupan modern. Tujuan pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan memiliki serangkaian tujuan yang dirancang untuk memberikan perubahan positif dalam layanan kependudukan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa tujuan utamanya melibatkan meningkatkan pelayanan publik. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data kependudukan. Dengan penggunaan teknologi modern, diharapkan proses pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efisien, mengurangi potensi kesalahan manusia. 2. Mempercepat proses administrasi kependudukan. Tujuan ini mengarah pada peningkatan efisiensi dalam proses administrasi kependudukan. Aplikasi dirancang untuk memangkas waktu yang diperlukan dalam pengurusan dokumen, memberikan respon yang cepat, dan meminimalkan hambatan yang mungkin timbul. 3. Memudahkan akses masyarakat melalui mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dengan implementasi mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Diharapkan proses pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara mandiri dan lebih fleksibel tanpa terkendala oleh waktu dan lokasi. Selanjutnya, mengurangi beban petugas loket. Tujuan ini mencerminkan upaya untuk merampingkan tugas petugas loket. Dengan adanya aplikasi, diharapkan interaksi antara petugas dan masyarakat dapat dioptimalkan, mengurangi beban pekerjaan petugas loket dalam menanggapi permohonan dari membalas pesan. Selanjutnya, meminimalkan kendala pandemi. Sejalan dengan situasi pandemi yang menurut pembatasan fisik, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan alternatif pengurusan dokumen kependudukan yang dapat diakses tanpa perlu datang langsung ke kantor, sehingga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan merinci tujuan-tujuan tersebut, pengembangan aplikasi ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem administrasi kependudukan yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Arsitektur aplikasi pendukung administrasi kependudukan yang dikembangkan dengan metode web engineering untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Banyuasin mencakup
berbagai komponen dan teknologi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan pengembangan. Berikut adalah deskripsi mengenal arsitektur aplikasinya. 1. Front-end atau antar muka pengguna. Bahasa pemrograman menggunakan JavaScript, CSS3, dan PhoneGap untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Tampilan pengguna didesain agar efektif, menarik, dan mudah digunakan oleh pengguna. Tampilan yang intuitif dan user-friendly untuk memastikan aksesibilitas yang baik. Aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan dikembangkan dengan menggabungkan keunggulan berbagai bahasa pemrograman terkemuka antara lain JavaScript, CSS3, dan PhoneGap. Penggunaan JavaScript memberikan kecepatan dan responsivitas dalam membangun antarmuka pengguna, sedangkan CSS3 memberikan desain yang estetis dan responsif. Lainnya adalah penggunaan PhoneGap yang memungkinkan aplikasi dapat diakses berbagai perangkat, menciptakan pengalaman pengguna yang seragam dan konsisten. Tampilan pengguna aplikasi pendukung ini dirancang secara cermat untuk memberikan efektivitas, daya tarik, dan kemudahan penggunaan. Desain tampilan yang intuitif dan ramah pengguna memastikan bahwa penggunaan dapat dengan mudah berinteraksi dengan aplikasi, mengakses fitur-fitur disediakan, dan mengelola dokumen pendudukan tanpa hambatan. Aksesibilitas yang baik menjadi fokus utama, memastikan bahwa pengalaman penggunaan aplikasi ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan pengguna tanpa memandang tingkat keahlian teknis mereka. 2. Backend atau server side. Ini didukung oleh bahasa pemrograman PHP yang berperan sebagai tulang punggung dalam menyusun logika bisnis dan mengelola pemrosesan data di sisi server. PHP memberikan kestabilan dan fleksibilitas dalam merancang dan menjalankan fungsionalitas utama aplikasi administrasi kependudukan ini. Dalam aspek basis data, aplikasi pendukung ini menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data atau DBMS yang andal. Dipilih untuk menyimpan dan mengelola data kependudukan dengan efisien, memastikan keamanan dan konsistensi data yang diakses oleh pengguna aplikasi. Server menjadi fondasi bagi fungsionalitas aplikasi ini. Aplikasi ditempatkan pada suatu lingkungan server yang memfasilitasi jalannya aplikasi, mengelola permintaan dari pengguna, dan menyediakan data ke antarmuka pengguna. Keberadaan server sebagai pengelola pusat membantu dalam menyediakan akses yang stabil dan responsif bagi pengguna aplikasi, menjadikan solusi yang handal mengelola administrasi kependudukan dengan efektif. Aplikasi ini menerapkan metode web engineering yang terdiri dari satu analisis. Saat tim pengembang memasuki tahap analisis, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan merinci fitur-fitur yang diperlukan. Dengan cermat, tim menganalisis proses-proses yang ingin dibagi atau disempurnakan oleh aplikasi ini. Tahap analisis tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap pemangku kepentingan dan tujuan aplikasi secara keseluruhan. Semua pihak yang terlibat dalam pengembangan perlu memiliki pandangan yang seragam mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap aplikasi ini. Seiring berjalannya tahap analisis, gambaran yang jelas tentang kebutuhan aplikasi terbentuk. Ini tidak hanya menyediakan dasar yang kuat bagi pengembang untuk merancangkan solusi yang tepat, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah selanjutnya dalam pengembangan berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya. Analisis ini dengan pemahaman yang mendalam menjadi fondasi yang kokoh untuk mensukseskan pengembangan aplikasi. Berikutnya atau yang nomor 2 adalah desain. Merancang struktur aplikasi antar muka pengguna serta mendefinisikan logika bisnis dan alur kerja aplikasi. Setelah melewati tahap analisis yang mendalam, tim pengembang melanjutkan perjalanan mereka ke tahap desain. Di sini fokus utama adalah merinci struktur aplikasi dengan cermat. Langkah pertama adalah merancang antarmuka pengguna dengan memperhatikan setiap detail, termasuk aspek logika, bisnis, dan alur kerja aplikasi. Tahap desain bukan hanya sekedar menggambarkan tampilan visual, tapi juga membangun dasar teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan konsep yang telah dihasilkan dari tahap analisis.
Tim merinci setiap elemen teknis yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa rancangan tidak hanya terlihat baik secara visual, tapi juga memenuhi kebutuhan fungsional secara keseluruhan. Dengan selesainya tahap desain, tim telah menciptakan pandangan teknis yang komprehensif yang akan menjadi panduan bagi seluruh proses implementasi. Rancangan ini bukan hanya gambar visual, melainkan pandangan mendalam tentang bagaimana ide dan konsep akan diwujudkan dalam bentuk konkret. Tahap implementasi. Dengan rancangan yang telah matang dari tahap sebelumnya, tim pengembang beralih ke tahap implementasi untuk menghidupkan ide dan konsep menjadi suatu realitas yang berjalan. Ini melibatkan proses krusial dalam mengubah perancangan yang telah dibuat menjadi waktu yang dapat dijalankan menggunakan teknologi terpilih. Di tahap ini, pilihan teknologi seperti JavaScript, PHP, dan CSS menjadi landasan utama dalam mengimplementasikan rancangan aplikasi. Setiap baris kode ditulis dengan cermat, mencerminkan setiap elemen desain dan fungsionalitas yang telah dihasilkan dari tahap analisis dan desain sebelumnya. Implementasi bukan hanya soal menulis kode, tetapi juga mengharuskan tim untuk memastikan bahwa setiap aspek aplikasi dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. Dengan selesainya tahap ini, ide-ide yang awalnya hanya konsep di atas kertas mulai muncul dalam bentuk aplikasi yang konkret, siap diuji dan dijalankan. Tahap implementasi ini membawa pengembangan aplikasi menuju tahap yang sebenarnya. Implementasi selesai, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap pengujian menjadi fase krusial dalam pengembangan perangkat lunak. Tim pengembang melakukan serangkaian uji coba untuk memverifikasi fungsionalitas, kinerja, dan keamanan aplikasi. Setiap detail diuji agar memastikan bahwa aplikasi dapat beroperasi dengan baik dalam berbagai skenario dan kondisi yang mungkin terjadi. Hanya sebatas pada verifikasi fungsionalitas, tetapi juga berfokus pada identifikasi bug atau masalah keamanan. Setiap temuan dari pengujian ini akan diperbaiki sebelum aplikasi diluncurkan secara resmi. Dengan tahap pengujian ini, tim pengembang berusaha keras untuk memberikan jaminan bahwa aplikasi siap digunakan oleh pengguna akhir. Setiap perbaikan dan penyesuaian dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi standar kualitas yang tinggi sebelum dilepaskan ke masyarakat. Terakhir, menggunakan pendekatan web engineering untuk mengelola proyek secara keseluruhan, termasuk pemantauan progres dan manajemen risiko. Tahap akhir dalam metode web engineering adalah pengelolaan proyek secara menyeluruh. Di sisi ini, tim pengembang tidak hanya fokus pada pengembangan aplikasi itu sendiri, tapi juga memastikan bahwa proyek berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan progres pengembangan menjadi fokus utama dalam tahap pengelolaan proyek. Tim memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari analisis hingga pengujian, berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jika ada keterlambatan atau masalah, tindakan korektif diambil untuk mengembalikan proyek ke jalur yang benar. Manajemen risiko juga menjadi bagian integral dari tahap ini. Identifikasi potensi risiko dan pengelolaannya dilakukan secara proaktif untuk meminimalkan dampaknya terhadap progres keseluruhan proyek. Setiap langkah diambil untuk memastikan bahwa setiap elemen proyek berjalan dengan sinergis, menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk kesuksesan proyek secara keseluruhan. Manfaat dari aplikasi ini yaitu yang pertama, kemudahan dalam proses administrasi kependudukan. Dalam era kemajuan teknologi, aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi kendala dalam proses administrasi kependudukan. Salah satu manfaat utama yang dihadirkan oleh aplikasi ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Sebelumnya, proses pengurusan dokumen kependudukan seringkali menimbulkan kendala bagi masyarakat, terutama terkait jarak tempuh yang jauh ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kesibukan masyarakat, khususnya saat bekerja, semakin menambah kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi. Namun, dengan memanfaatkan aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor. Aplikasi ini menjadi solusi efektif dengan kemungkinan pendaftaran dokumen kependudukan dilakukan secara daring.
Dari kenyamanan rumah masing-masing, pengguna dapat mengajukan berbagai dokumen seperti kartu tanda penduduk elektronik yang berstatus siap cetak, KTP elektronik yang rusak, hilang, serta melakukan pengajuan pembuatan kartu identitas anak atau KIA yang hilang atau rusak. Yang kedua yaitu pengurangan beban petugas loket. Pengembangan aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme penerimaan berkas dokumen di loket. Salah satu dampak positif utama dari pemanfaat aplikasi ini adalah pengurangan beban petugas loket secara substansional. Sebelum adanya aplikasi, petugas loket harus berurusan dengan penerimaan berkas melalui chat WhatsApp, di mana setiap pesan yang masuk memerlukan tanggapan individu. Hal ini tidak hanya menambah beban kerja petugas, tetapi juga dapat menimbulkan potensi kesalahan atau kelalaian dalam mengelola berkas kependudukan. Diperkenalkannya aplikasi pendukung, proses pendaftaran dokumen menjadi lebih terstruktur dan efisien. Penerimaan berkas tidak lagi melibatkan interaksi satu persatu melalui chat WhatsApp, melainkan melalui formulir pendaftaran yang diakses melalui aplikasi. Hal ini membawa manfaat signifikan dalam hal mengurangi beban pekerjaan petugas loket. Pengurangan beban ini dicapai melalui otomatisasi proses pendaftaran dan pengelolaan berkas. Aplikasi menciptakan lingkungan yang terkontrol dan termonitor, meminimalkan interaksi langsung dan pertukaran pesan individual. Dengan demikian, petugas loket dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan berorientasi pada pelayanan, meningkatkan efisiensi dan akurasi penerimaan berkas. 3 yaitu pendaftaran dokumen dari rumah. Dalam konteks evolusi teknologi, pendaftaran dokumen dari rumah menjadi kemudahan revolusioner yang dihadirkan oleh aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan. Sebelumnya, proses pendaftaran dokumen kependudukan seringkali menjadi bahan tambahan bagi masyarakat yang harus datang langsung ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Pemanfaatan aplikasi ini mengubah paradigma pendaftaran dokumen dengan memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dari kenyamanan rumah mereka sendiri. Tidak lagi diperlukan kunjungan fisik ke kantor, melainkan cukup dengan mengakses aplikasi secara daring melalui perangkat elektronik. Proses pendaftaran yang sebelumnya melibatkan antrian, waktu tempuh, dan keterbatasan jam operasional kantor, kini menjadi lebih fleksibel. Masyarakat dapat dengan mudah mengajukan berbagai dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik, tanpa meninggalkan rumah. Fitur-fitur pengajuan seperti status siap cetak, pengajuan dokumen yang rusak atau hilang, serta pembuatan KIA dapat diakses dan diurus dengan cepat melalui antarmuka aplikasi yang user-friendly. Pendaftaran dokumen dari rumah juga memberikan tanggapan positif terhadap kondisi pandemi COVID-19. Aplikasi Linktree sebagai platform pendaftaran dokumen meminimalkan kontak fisik, memastikan keamanan, dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan. Dengan demikian, pendaftaran dokumen dari rumah melalui aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan tidak hanya menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, tapi juga mempresentasikan transformasi menuju pelayanan publik yang lebih adaptif dan efisien. Keempat yaitu respon terhadap situasi pandemi. Aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan menjelma sebagai solusi inovatif yang merespon dengan tanggap terhadap situasi pandemi global, khususnya pandemi COVID-19. Sebagai respon terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam pengurusan dokumen kependudukan, terutama pembatasan pergerakan dan interaksi fisik, aplikasi ini mampu menanggapi dinamika yang ditimbulkan oleh pandemi dengan sejumlah keunggulan. Aplikasi ini memberikan alternatif pengajuan dokumen kependudukan tanpa melibatkan kehadiran fisik di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Pendaftaran dokumen yang sebelumnya memerlukan kunjungan langsung kini dapat dilakukan dari rumah melalui antarmuka aplikasi yang mudah digunakan. Ini tidak hanya meminimalkan risiko penularan virus, tetapi juga mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial. Tantangan dan solusi. Jarak tempuh dari kesibukan masyarakat. Proses pengurusan terhadap jarak tempuh yang jauh ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kesibukan masyarakat terutama saat bekerja menambah kesulitan dalam mengurus dokumen administratif. Solusi: pendaftaran dokumen dari rumah.
Memanfaatkan aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan memungkinkan masyarakat mengurus di rumah. Mengurus dokumen tidak lagi memerlukan kunjungan fisik ke kantor, melainkan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi. 2. Tantangan meningkatkan penggunaan WhatsApp dalam penerimaan berkas. Penggunaan chat WhatsApp dalam menerima berkas membawa kendala baru, terutama bagi petugas loket yang harus membalas pesan dari masyarakat. Solusi pendaftaran di web. Aplikasi menyediakan pendaftaran di web untuk mengatasi kendala penggunaan WhatsApp. Pendaftaran mengelola dan memonitor proses pengajuan dokumen dengan lebih efektif. 3. Tantangan proses administrasi yang lambat. Proses administrasi kependudukan yang lambat dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat. Solusi, manfaat metode web engineering. Memanfaatkan metode web engineering mempercepat proses pengembangan aplikasi. Aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan dikembangkan dengan bahasa pemrograman teknologi yang fleksibel dan efisien. Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut dan memberikan solusi yang sesuai. Aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan menjawab kebutuhan masyarakat dengan memberikan kemudahan, efisien, stabilitas dalam pengurusan dokumen kependudukan. Kesimpulannya adalah dalam konteks pengelolaan dokumen kependudukan, aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan menjadi solusi inovatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan proses administrasi yang sebelumnya terhadap oleh jarak, kesibukan, dan kendala teknis berhasil diatasi melalui implementasi aplikasi ini. Pemanfaatan teknologi, khususnya metode web engineering, menjadikan pengembangan aplikasi lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui formulir pendaftaran yang terintegrasi di web, penggunaan WhatsApp yang sebelumnya menjadi kendala dalam penerimaan berkas dapat diatasi dengan lebih baik. Kemampuan aplikasi memungkinkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan di rumah, menciptakan proses yang lebih fleksibel dan aksesibel. Selain itu, respon terhadap situasi pandemi menunjukkan kematangan dalam strategi pengembangan aplikasi. Pergeseran dari pendaftaran langsung ke aplikasi Linktree melalui banyak link WhatsApp. Meskipun sebagai respon terhadap pembatasan fisik, memperlihatkan adaptasi cerdas terhadap teknologi komunikasi yang digunakan oleh masyarakat. Keseluruhan, aplikasi pendukung sistem informasi administrasi kependudukan tidak hanya menjawab kebutuhan praktis masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap inovasi dan kemajuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan tantangan dan solusi. Ini tidak hanya sebatas pada verifikasi fungsi Hal ini hanya Konsisten cut. mempresentasikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa?